Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik juga ya. PKB ingin koalisi KIR umumkan capres-cawapres sebelum lebaran. Wah, ini sudah ada kesepakatan. Lantas bagaimana dengan Ganjar begitu? Di posisi Ganjar hari ini tidak punya tiket begitu kan. Karena apa? Karena Pak Prabowo dengan Muhaimin itu satu. Lantas bagaimana kalau Pak Ganjar masuk di situ menjadi wakilnya Prabowo dan mau diusung partai apa begitu? Kan begitu logika-logika kita begitu. Ya, jelas PKB ya ingin tahu seberapa besar begitu kan ya keseriusan Pak Prabowo begitu kan ya, ini harus ditagih begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini komentar-komentar netizen. PKB ingin koalisi KIR umumkan capres cawapres sebelum lebaran. Wah, ada pro dan kontra begitu ya. Yang pasti buat Pak Prabowo capresnya bukan Caimin, bubar deh koalisi, bisa saja bubar. Dan bahkan Caimin mengatakan kalau memang ini tidak serius bubar aja. Ini tegas Prabowo ya, tegas Prabowo Ganjar berduet Caimin koalisi KIR bubar, pasti bubar begitu kan. Karena apa? Karena selama ini menurut saya pribadi ya, apa yang selama ini dilakukan ya benar-benar serius, sudah membuat sekber dan sebagainya begitu. Kalau memang tidak jadi, wah, Muhaimin di PHP begitu kan. Ini semua ngotot, PDIP maunya Puan. Ini PDIP maunya Puan, Gerindra harus Prabowo, PKB wajib Caimin. Kayak benar aja. Perselisihan tersebut berlanjut sampai orang-orang menganggap ya telah terjadi perpecahan, ujung-ujungnya ambil jalan tengah, yakni pilih Ganjar biar semua dianggap legowo. Taunya hanya drama. Bisa saja seperti itu begitu. Segera wujudkan koalisi Mbak Puan dan Caimin, disingkirkan Bukimin dong ini. Sudah di PHP jauh-jauh hari akan dicawapreskan dengan koalisi, pasti senang dong. Mungkin sudah ya pasang spanduk di mana-mana. Pakai umumkan juga ya ke setiap kunjungan kemana-mana. Pendukungnya juga merasa yakin ya akan ikut dampingi Pak Timbul. Ternyata hanya dianggap pengembira saja. Pantes lama banget. Ini pro dan kontra begitu kan. Tetapi kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini ya seolah-olah Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu diduetkan begitu kan. Ya kalau memang PDIP yakin ingin mengusung Pak Ganjar, silahkan begitu kan. Ya Muhaimin pada mau tidak mau kita harus ikut Pak Prabowo begitu. Tapi saya rasa tiket itu tidak akan diberikan kepada Pak Ganjar begitu. Ada KIR Raya, ada KIB Bersatu, ada Koalisi Perubahan. Itu nggak ada yang mau ngajak saya koalisi apa ya. Ini Min ya, masa ya Menkoemen pasangan KIR PSI. Prabowo Ganjar yes, KI bubar ya, ya sekarang sing penting pemenangnya Anies AHY. Entar ya bisa direpotin ya Min, uang loh, Sandi aja sudah habis banyak sekali duitnya, hanya malu jadi wakil. Ini ada pro dan kontra di sini begitu. Itulah mengapa saya yakin Muhaimin tidak akan menjadi wakilnya Pak Prabowo. Saya yakin itu. Ya kecuali memang ada sesuatu kong kali kong di situ, dalam artian bahwa kesepakatan dengan partai PDIP. Mengapa sih tidak yakin? Ya karena sampai hari ini belum dideklarasikan, kecuali memang dideklarasikan cawapresnya Prabowo, cawapresnya itu adalah Muhaimin. Itu baru saya percaya begitu. Karena tahu sendiri dah track record bagaimana partai-partai yang selalu sana sini begitu kan ya. Repotnya koalisi yang hanya bagi-bagi kue kekuasaan rame terus dan sampai sekarang nggak ada kejelasannya. Ini tenang Cak, Ganjar juga pasti ya bakalan mau ya. Terlalu kalau Ganjar bersedia, artinya beliau mengkhianati partai yang membesarkannya. Saya kira tidak begitu kan ya. Kecuali dia ngebut menjadi calon presiden, bisa saja begitu. Saya dukung Caimin harus duet dengan Pak PS ya, tidak dengan yang lain. Ya, karena pada hakikatnya kalau Pak Prabowo mau ya situ nggak apa-apa begitu. Karena saat tahu sendiri bagaimana rekam jejak Pak Prabowo sudah punya kekuatan besar begitu kan, sedangkan Caimin elektabilitasnya masih kecil begitu kan. Kalau memang duet dengan Pak Ganjar, kecuali memang ya lobby-lobby politik dengan PKB, bisa saja begitu kan. Akhirnya PKB mengusung Pak Ganjar di situ. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari Tempo ya, PKB ingin koalisi KIR umumkan capres-cawapres sebelum lebaran. Wah, ini dikutip dari koran Tempo. Partai Kebangkitan Bangsa PKB meminta Partai Gerindra agar pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 dilakukan sebelum Idul Fitri di 2023. Adapun kedua partai itu bermitra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Permintaan sebelum Lebaran, puasa, dan Lebaran ini kan konsolidasi kultur. Ini hanya sekali Lebaran. Besok enggak ada Lebaran lagi. Habis pemilihan presiden di 2024. Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur Yusuf Khodori ya kepada Tempo pekan lalu. Partai Gerindra sesuai keputusan Rapat Kepemimpinan Nasional Rapimnas ya mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon RI, sementara PKB berdasarkan hasil muktamar partai menyodorkan Ketua Muhaimin ya Iskandar alias Caimin sebagai capres di 2024. Yusuf bercerita, kedua tokoh itu berbincang mengenai Pilpres di 2024 dan arah koalisi saat mendatangi hajatan pernikahan anak bungsu Sri Pengasuh Pondok Pesantren ya Progresif Bumi Sholawat ya Agus Ali alias Gus Ali di Sidoarjo. Caimin kala itu dia berpikir bahwa ini harus menjadi cawapres. Kira-kira seperti itu begitu ya. Presidennya Pak Prabowo, cawapresnya Caimin begitu. Bahkan dia mengatakan ya kalau bisa kata Yusuf menirukan Caimin deklarasi ditunaikan sebelum Ramadan ya. Bahkan ya sebab kandidat calon presiden lainnya sudah masuk area kantong suara PKB, kita harus segera ya PKB minta segera ada kepastian kata Yusuf. Yusuf menyebut Caimin menagih komitmen Gerindra dalam persamuhan itu ya menurut dia Caimin ingin membawa kapal PKB dengan jelas. Pasalnya amanat muktamar partai menunjuk Caimin sebagai capres. Jika pada akhirnya Caimin menjadi cawapres kata Yusuf, maka PKB mesti mengumpulkan seluruh jajaran dewan pengurus cabang dan wilayah Indonesia ini butuh waktu kata Yusuf. Kendati demikian ya mendeklarasikan koalisi namun KIR tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres yang akan diusung. Baik Gerindra maupun PKB masih berkukuh menjagokan ketua umum masing-masing sebagai capres. Sementara itu Caimin mengatakan dirinya tetap percaya dirinya bisa maju nyapres. Musababnya kata dia PKB ya punya dua modal utama yang bisa membantu kemenangan dalam Pilpres. Yang pertama yang menjelaskan PKB sebagai parpol yang didirikan para ulama NU yang punya ideologi, gagasan, teori serta doktrin yang lengkap. Selain itu dia menyebutkan PKB punya modal sejarah sebagai pewaris tunggal agenda dan perjuangan politik NU. Bahkan PKB pewaris tunggal agenda politik NU ya, ini ada sesuatu partai yang mengaku NU bahkan PAN ya. Sebelumnya sekretaris ya Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan Caimin sudah menyampaikan ke Prabowo untuk membahas pencapresan sebelum Ramadan. Dia mengatakan Prabowo sudah menyimak dengan seksama pesan Caimin. Bahkan ya Muzani mengamini jika kandidat unggulan di koalisi ini adalah Prabowo dan Caimin. Menurut dia Caimin merupakan sosok yang paling kuat jadi pendamping Prabowo di 2024. Kalau dari yang paling kuat ya Muhaimin. Lantas bagaimana dengan Puan? Ya Puan harus bisa saja terulang kembali di 2019 ya Prabowo Sandi, bisa saja Puan Pak Ganjar di situ gitu. Wallahu a'lam ya. Mana yang menjadi kepastian itu ya, tetapi menurut saya pribadi orang-orang dengan Pak Prabowo dan sebagainya, orang-orang Prabowo tidak akan setuju dengan Muhaimin begitu kan. Karena sudah kalah 3 kali harus cari wakil yang memang punya rekam jejak yang baik di situ begitu. Lantas dengan Bu Hovifah bisa saja, tapi PKB tidak akan mau begitu. Atau dengan Puan, kira-kira mau Ibu Megawati. Ya, Hasto sudah mengatakan bahwa capres harus dari PDIP. Ya, mau tidak mau Pak Prabowo menjadi wakil. Kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.